Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya? Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silakan dipimpin doanya. Doa mulai. Selesai. Baik, Ibu absen dulu ya. Yuli Astuti hadir. Hadir Bu. Yumna Suwada hadir. Hadir Bu. Baik, hadir semuanya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bioteknologi, di mana materi ini mengajarkan kita untuk selalu bersyukur kepada Allah SWT atas segala karunia dan nikmatnya yang telah diberikan kepada kita, seperti diciptakannya berbagai macam mikroorganisme yang banyak memberikan manfaat kepada kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu juga di materi bioteknologi ini bermanfaat juga untuk kita untuk menghasilkan obat-obatan yang efektif dan sekaligus murah. Contohnya yaitu seperti antibiotik, kemudian insulin, kemudian juga dapat mengurangi pencemaran lingkungan dan memanfaatkan bakteri yang dapat membantu daur ulang. Anak-anak, ada yang masih ingat materi minggu lalu kita belajar tentang apa? Saya Bu. Ya, Pak? Evolusi. Ya, benar. Di minggu lalu kita belajar tentang evolusi. Ada yang masih ingat pengertian dari evolusi? Saya Bu. Ya, Yumna, apa? Evolusi merupakan perubahan pada sifat terwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ya, bagus sekali jawabannya ya. Kemudian ada yang masih ingat siapa Bapak evolusi dunia? Saya Bu. Ya, Charles Darwin. iya benar sekali. Anak-anak bagus sekali ya masih ingat dengan materi minggu lalu. Tolong ya materi minggu lalu jangan dilupakan, tapi terus diulas kembali agar tidak mudah lupa. Nah, kalau evolusi itu kan belajar mengenai perubahan di masa lalu. Nah, sedangkan materi yang akan kita pelajari hari ini itu akan membahas tentang perubahan di masa depan, yakni segala perubahannya itu merupakan sudah ke dalam ranah yang lebih canggih, begitu. Ada Bu saya. Iya. Udah pernah buat atau belum? Belum Bu. Kalau tape singkong sudah pernah buat atau belum? Sudah Bu. Nah, kalian tahu tidak bahan dasar dari tempe itu apa? Kedelai. Iya, betul. Kalau bahan dasar roti? Gandum. Nah, kalian tahu tidak kenapa biji kedelai itu bisa berubah jadi tempe, kemudian gandum bisa berubah jadi roti? Nah, itu kenapa? Karena adanya proses fermentasi Bu. Ya, benar sekali. Kemudian anak-anak, tujuan pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu peserta didik dapat memahami tentang konsep dasar bioteknologi, kemudian perbedaan bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Baik, anak-anak pasti suka ya kalau suruh nonton video. Nah, ini Ibu ada cuplikan video. Sebentar, Ibu siapkan terlebih dahulu. Ini anak-anak videonya. Tolong diperhatikan dengan baik ya, karena ini nanti akan menjadi bahan diskusi buat kalian. Silakan diperhatikan. Bioteknologi dan perkembangannya. Banyak teknologi yang dikembangkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan makhluk hidup. Misalnya dengan memanfaatkan bakteri dan jamur. Salah satu contoh olahan makanan yang memanfaatkan jamur adalah tempe. Tahukah kamu tempe? Pernahkah kamu makan tempe atau makanan olahan dari tempe? Tempe adalah salah satu bahan makanan yang dibuat dari fermentasi kedelai dengan bantuan jamur yang terdapat pada ragi. Tahukah kamu ternyata tempe lebih mudah dicerna oleh tubuh dibandingkan kedelai? Tahukah kamu bahwa tempe memiliki kandungan antioksidan yang mampu menangkal radikal bebas penyebab kanker? Jika kamu perhatikan struktur tempe, kamu akan menemukan benang-benang putih pada tempe. Benang-benang tersebut disebut dengan hifa. Hifa merupakan tubuh jamur yang membentuk jejaring.
Keberadaan hifa menyatukan butiran biji kedelai yang satu dengan yang lainnya, sehingga menjadi struktur yang lebih kompak dan padat yang kita kenal sebagai tempe. Tempe dapat dikelompokkan menjadi salah satu produk bioteknologi karena dalam proses pembuatan tempe melibatkan suatu mikroorganisme. Tahukah kamu sebenarnya apakah bioteknologi itu? Bioteknologi berasal dari kata bio, yang artinya makhluk hidup, dan teknologi, yang artinya suatu cara atau alat untuk memudahkan manusia dalam memecahkan masalah atau membuat produk yang berguna. Bioteknologi dapat didefinisikan sebagai penggunaan organisme atau bagian dari organisme untuk membuat suatu produk atau jasa, sehingga dapat mensejahterakan manusia. Bioteknologi mulai berkembang pesat sejak tahun 1857. Setelah Louis Pasteur menemukan hasil fermentasi yang dilakukan oleh mikroorganisme. Pada tahun 1920, proses fermentasi yang melibatkan mikroorganisme sudah banyak digunakan untuk membuat larutan kimia, seperti pembuatan alkohol. Bioteknologi yang memanfaatkan secara langsung mikroorganisme seperti bakteri maupun jamur, enzim yang dihasilkan mikroorganisme, dan melibatkan proses fermentasi untuk menghasilkan produk atau jasa disebut dengan bioteknologi konvensional. Contoh produk bioteknologi konvensional misalnya tempe, tapai, roti, keju, dan yogurt. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, bioteknologi juga terus berkembang menjadi bioteknologi modern. Dalam bioteknologi modern melibatkan prinsip biokimia, biologi molekuler, dan rekayasa genetika. Bioteknologi modern tidak terlepas dari penemuan enzim-enzim yang membantu dalam proses rekayasa genetika. Melalui teknik rekayasa genetika, para ahli bidang bioteknologi dapat menyusun pola gen sedemikian rupa sehingga menghasilkan organisme yang sifat-sifatnya sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya, melalui rekayasa genetika dapat dihasilkan ikan yang memiliki ukuran lebih besar dari ukuran ikan normal. Teknik rekayasa genetika dikenal juga dengan istilah teknik DNA rekombinan, yaitu proses mengkombinasikan DNA suatu organisme ke dalam DNA organisme lain. Organisme yang menggunakan bagian gen dari organisme lain di dalam tubuhnya dikenal dengan istilah organisme transgenik. Tumbuhan, hewan, dan bakteri transgenik tidak hanya digunakan untuk keperluan penelitian, namun juga untuk memenuhi kebutuhan di bidang medis, pertanian, dan peternakan. Baik anak-anak, sudah ini ya, diperhatikan dengan baik ya videonya tadi. Nah, kemudian dari kalian ada yang ingin menyimpulkan nggak? Apa sih hasil dari video yang kalian lihat tadi? Saya Bu, Ya Yuna. dari video yang saya tangkap tadi adalah bioteknologi merupakan penerapan prinsip-prinsip mikrobiologi, biokimia, biologi sel, fisiologi, genetika, molekuler, dan teknik kimia secara terpadu dalam pengolahan bahan-bahan dengan memanfaatkan agen biologi untuk menghasilkan barang dan jasa. Baik, benar sekali. Anak-anak tolong perhatikan ya, Ibu akan sedikit mengulas dari video tadi mengenai materi bioteknologi. Nah, ini perhatikan, Ibu menampilkan sebuah PowerPoint. Nah, jadi pengertian bioteknologi, bahwa bioteknologi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu bio, teknos, dan logos. Di mana bio itu artinya hidup, kemudian teknos artinya teknologi, dan logos artinya ilmu. Jadi dapat disimpulkan bahwa bioteknologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pemanfaatan makhluk hidup atau mikroorganisme, baik secara utuh maupun sebagian untuk menghasilkan sebuah produk, barang, atau jasa untuk kepentingan hidup manusia. Kemudian selanjutnya, nah bioteknologi itu dibagi menjadi dua, ada bioteknologi konvensional, terus ada bioteknologi modern. Nah, bioteknologi konvensional itu merupakan bioteknologi yang memanfaatkan organisme langsung untuk menghasilkan sebuah produk, barang, dan jasa yang bermanfaat bagi manusia, yaitu melalui proses fermentasi. Nah, untuk kelebihan dan kelebihannya yaitu biaya produksi murah, kemudian teknologinya menggunakan peralatan yang masih sederhana.
Kemudian pengaruh jangka panjang sudah diketahui. Nah, untuk kelemahannya, yang pertama yaitu perbaikan genetik tidak terarah, kemudian memerlukan waktu yang relatif lama untuk dalam pembuatannya itu. Kemudian produknya itu dihasilkan dalam jumlah yang kecil dan belum ada pengkajian prinsip-prinsip ilmiah. Oke, lanjut. Nah, ini contoh dari bioteknologi ya yang sering kita makan sehari-hari. Ada roti, kemudian ada tempe, ada keju, kemudian kecap, dan yogurt, dan masih banyak lagi produk bioteknologi lainnya. Oke, lanjut. Bioteknologi yang kedua yaitu bioteknologi modern. Artinya, metode dari bioteknologi modern ini menggunakan prinsip rekayasa DNA selain prinsip mikrobiologi dan biokimia. Nah, metode dari bioteknologi modern ini dilakukan dengan cara memodifikasi gen-gen spesifik dan menyisipkannya pada organisme lain yaitu seperti hewan, tumbuhan. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya bisa dilihat ya di PowerPoint. Untuk kelebihan dari bioteknologi modern, yang pertama itu dapat menghasilkan bibit yang unggul. Kenapa? Karena peralatan atau teknologi yang digunakan itu sudah canggih. Kemudian dapat menghasilkan produksi kesehatan. Kemudian bisa mengatasi masalah genetik. Nah, untuk kekurangannya, karena sudah menggunakan produk atau teknologi yang sudah canggih, maka biaya yang digunakan juga cukup mahal. Kemudian dapat menimbulkan kesenjangan ekonomi. Produknya dapat menimbulkan reaksi alergi bagi seseorang yang mengonsumsinya apabila orang itu sensitif. Kemudian dapat mengurangi juga plasma nutfah. Nah, ini contoh produk bioteknologi modern, ada cloning hewan dan kultur jaringan. Di mana cloning hewan ini contohnya itu seperti domba doli. Kemudian untuk kultur jaringan, ada yang pernah lihat biji semangka ya? Buah semangka yang tanpa biji, sudah pernah lihat? Sudah, Bu. Nah, itu merupakan contoh dari produk bioteknologi modern. Kemudian ada juga tomat yang tahan hama dan tahan lama atau tidak mudah busuk, itu juga produk dari bioteknologi modern. Nah, sudah selesai. Anak-anak sudah paham belum sampai di sini? Paham, Bu. Oke, kalau sudah paham, kita lanjut untuk berdiskusi ya. Silakan anak-anak dibagi kelompoknya dan langsung duduk dengan kelompoknya masing-masing. Nah, di sini Bu punya lembar diskusi buat kalian, tolong dijawab dengan baik. Nah, ini ada 4 buah soal. Nah, anak-anak untuk menjawabnya langsung saja di lembar diskusi ini. Nah, apabila kalau tidak cukup, maka boleh langsung saja ditulis di lembar belakangnya. Paham? Paham, Bu. Oke, Bu bagikan ya. Silakan langsung saja berdiskusi. Wes. Gimana, ada kesulitan tidak? Ada, Bu. Oke, coba Ibu lihat ya. Juli sampai nomor berapa ngerjainnya? Oh ya, bagus. Oke, dilanjutkan ya. Sudah selesai belum? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Langsung. Ya. Bioteknologi adalah penerapan prinsip-prinsip mikrobiologi, biokimia, biologi sel, fisiologi, genetika molekuler, dan teknik kimia secara terpadu dalam pengolahan bahan-bahan dengan memanfaatkan agen biologi untuk menghasilkan barang dan jasa. 2. Bioteknologi dibedakan menjadi 2, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. 1. Bioteknologi konvensional adalah
bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang bermanfaat bagi manusia melalui proses fermentasi. 2. Bioteknologi modern. Metode bioteknologi yang menggunakan prinsip rekayasa DNA selain prinsip mikrobiologi dan biokimia. Metode ini dilakukan dengan cara memodifikasi gen-gen spesifik dan menyisipkan pada organisme lain seperti mikroba, hewan, dan tumbuhan. Oke, bagus sekali ya hasil diskusinya. Nah, kemudian untuk kelompok kedua silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Perbedaan bioteknologi modern dengan bioteknologi konvensional. Teknik yang digunakan untuk bioteknologi konvensional adalah fermentasi. Teknik yang digunakan untuk bioteknologi modern adalah DNA atau DNA rekombinan. Keterlibatan manusia untuk bioteknologi konvensional adalah mengubah sifat pada agen biologi yang digunakan. Keterlibatan manusia untuk bioteknologi modern adalah mengubah sifat pada agen biologi yang dihasilkan. Produk yang dihasilkan untuk bioteknologi konvensional contohnya adalah tape, tempe, alkohol, dan lain-lain. Produk yang dihasilkan untuk bioteknologi modern adalah contohnya insulin dari bakteri, tumbuhan tomat yang tahan hama. Kelebihan dan kekurangan bioteknologi konvensional. Kelebihan bioteknologi konvensional adalah biaya produksi murah, teknologi menggunakan peralatan sederhana, pengaruh jangka panjang sudah diketahui. Kekurangan bioteknologi konvensional, perbaikan genetik tidak terarah, memerlukan waktu relatif lama, hanya diproduksi dalam skala kecil, belum ada pengkajian prinsip-prinsip ilmiah. Kelebihan bioteknologi modern, menghasilkan bibit unggul, menghasilkan produk kesehatan, waktu produksi lebih cepat, bisa mengatasi masalah genetik. Kelebihan bioteknologi modern. Kekurangan bioteknologi modern, menggunakan teknologi yang mahal, menimbulkan kesenjangan ekonomi. Produknya dapat menimbulkan reaksi alergi bagi seseorang yang sensitif, mengurangi plasma nutfah. Oke, baik sekali hasil diskusinya. Silakan kembali ke tempat duduknya. Anak-anak tadi Kak sudah berdiskusi dengan baik ya. Sekarang ada yang bisa menyimpulkan materi pertemuan kita pada pagi hari ini? Saya Bu. Ya, silakan. Bioteknologi adalah penerapan prinsip-prinsip mikrobiologi, biokimia, biologi sel, fisiologi, genetika molekuler, dan teknik kimia secara terpadu dalam pengolahan bahan-bahan dengan memanfaatkan agen biologi untuk menghasilkan barang dan jasa. Oke, benar sekali ya. Nah, kemudian bioteknologi itu kan dibagi menjadi dua. Ada bioteknologi konvensional, terus ada bioteknologi modern. Ada yang bisa menjelaskan apa bioteknologi konvensional? Ada Bu, saya. Ya, silakan. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang bermanfaat bagi manusia melalui proses fermentasi. Bioteknologi modern adalah metode bioteknologi yang menggunakan prinsip rekayasa DNA selain prinsip mikrobiologi dan biokimia. Metode ini dilakukan dengan cara memodifikasi gen-gen spesifik dan menyisipkan pada organisme lain secara mikroba hewan dan tumbuhan. Oke, baik sekali. Ya, anak-anak sudah paham belum materi pada pagi hari ini? Sudah Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Enggak Bu. Oke. Nah, untuk pertemuan minggu depan kita akan melaksanakan praktikum membuat produk bioteknologi konvensional yaitu tempe. Nah, adapun alat dan bahannya tolong ditulis ya anak-anak. Siapkan bukunya. Ibu akan bacakan alat dan bahannya sebentar.
Nah, untuk alat dan bahannya yang dibawa yaitu biji kedelai 250 gram. Kemudian ragi tempe yang sudah dihaluskan 1 sendok teh. Kemudian plastik bening berukuran 250 gram. Kemudian kompor, baskom plastik, dan panci. Sudah semua ditulis? Dah, Bu. Oke. Jangan lupa di bawah ya alat dan bahannya, apalagi biji kedelainya jangan sampai lupa karena kita akan membuat tempe. Oke. Untuk prosedur pembuatannya anak-anak sudah punya HP semua kan? Nah, kalian bisa searching ataupun cari di buku mengenai proses pembuatan tempe. Nah, jangan lupa juga nanti file yang kalian temukan tentang proses pembuatan tempe itu kalian print out dan kemudian minggu depan dibawa untuk membuat praktikum membuat tempe. Sudah paham? Paham, Bu. Baik anak-anak, jika sudah paham pada materi pagi hari ini, sebelum Ibu tutup, mari kita bersama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.